Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pondasi iman by Ustadz Adi Hidayat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Rukun iman ini, teman-teman sekalian, kita ada 6 simpulnya. Supaya simpul ini dirakit untuk dikuatkan sehingga menjadi ikatan yang kokoh. Kalau kayak kita bikin bangunan kan, cakar ayam kan, di bawah diikat gitu. Ya kenapa enggak cakar singa gitu ya, harimau, supaya lebih kuat gitu. Ya kan yang penting ini ya dirakit gitu kan. Udah najam sampai ke bawah. Nah, ini pun dirakit. Sesuatu yang kita rakit dengan kuat sehingga ikatannya kuat sulit terlepas disebut akidah namanya. Akidah dari kata akada, ikatan yang kuat yang sulit dilepaskan. Nah, itu ada 6 simpulnya, kan? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini yang pertama itu kan ma'rifah billah, kan? Ma'rifatullah ini. Kan? Nah, ya. Nah, untuk ma'rifatullah kan 3. Pertama aspek uluhiyah atau teologi kan yang terkait dengan menetapkan Allah sebagai Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal bahwa Allah itu betul-betul Tuhan? Membuktikannya seperti apa? Argumentasinya mana? Kalau di soal kenapa kamu menetapkan Allah sebagai Tuhan, kita bisa jawab. Buktinya apa? Ya, baik secara dalil nas gitu kan, ataupun juga terkait dengan nalar rasional. Apa ini sudah kita turunkan. Kemudian juga ada yang terkait kalau sudah kita yakin Allah Tuhannya kan tinggal interaksi kan. Bagaimana berinteraksi untuk menyembahnya, memanggilnya seperti apa? Bahasanya di Asmaul Husna. Asmaul Husna, asma dan sifat, ya kan? Nah, kemudian setelah itu kita kuatkan kan dalam pembahasan Asmaul Husna ini ada cabang-cabang yang kita turunkan teman-teman sekalian, ya. Ada yang dapat percepatan sesuai dengan peningkatan iman. Kita bahas percepatan. Di percepatan ini kita sudah bahas juga ke bagian nama Allah yang teragung, nama teragung tertinggi yang kalau kita benar mempraktekkan itu, bahkan percepatannya di atas Asmaul Husna. Asmaul Husna aja udah tinggi. Dia orang minta biasa, ya Allah pengen ini, ya Allah berdoa, itu dikabulkan sepanjang jadi kebutuhan dan benar cara memintanya. Apalagi pakai Asmaul Husna, jelas perintah qulillah awid rahman ayyamat tad'u fadahul asmaul husna walillahi asmaul husna fad'u biha, kan? Fad'u biha. Kemudian yang di atas ini ada lagi nama teragung yang dirangkai dengan kalimat tauhid tadi. Dibagi 8 klasifikasi, tolong dihafalin ya. Ini yang 99 dibagi 8 ada tingkatan lagi. Tingkat tertingginya ini nama teragung, Ismullahil A'zam. Ya. Nah, setelah itu, setelah paham ini, sekarang praktek. Tujuan dari ini semua, kalau Anda melihat lagi ke kitab yang saya pernah tampilkan di layar, masih ingat gak di awal saat saya tampilkan itu? Ya kan? Ma'rifatullah, ya kan? Kemudian wa ma'rifati asmail husna wa sifatil ulia wa ma'rifati uzmatuhu fil kaun, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dari semua tanda yang dibentangkan di semesta. Masih ingat gak itu ya pembahasan itu? Jadi puncak dari semua ini sesungguhnya teman-teman sekalian, menjadikan semua aktivitas kita terkoneksikan kepada Allah, mengingat Allah, ya kan? Ya, menjadi ibadah. Di semua apa yang kita tatap mengingatkan kita kepada Allah, hukum-hukum Allah. Ya, jadi kalau menatap yang salah kita ingat nih dengan keimanan kita dapat ini kan untuk menguatkan iman. Jadi semua sinyal iman kita menjadi cahaya menggerakkan bagian tubuh kita untuk mendekatkan diri untuk mengingat Allah, menjaga hukum Allah. Ingat itu kan menjaga hukumnya. Ya, Anda kalau ingat di kantor, ya ingat nih tata tertibnya, maka menjaga Anda kan. Oh, ini harus dilakukan, yang ditinggalkan dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang kalau Anda ingat pimpinan aja kan Anda ingat nasihatnya, ingat ini, ingat itu. Sekarang kalau orang ingat Allah, maka ingat semua ketentuan yang Allah tetapkan. Ya, maka memandang ketika ingat Allah, ingat hukumnya. Makanya imannya bekerja. Pernah saya sampaikan kan di Quran surah ke-24, surah Cahaya An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Pandangannya dibimbing. Qulil mu'minin, ayat 31-nya qulil mu'minat. Apa? Yaghuddu min absarihim, yaghuddu min absarihinna. Imannya akan membimbing dia karena ingat Allah, imannya nyala tuh cahaya dilihat. Oh, ini enggak boleh dilihat. Sepersekian detik, Masya Allah, langsung palingkan. Ini boleh dilihat, silakan. Ya. Ya, lihat orang menghafal Quran, lihat orang begini, lihat begitu. Yang nggak bagus dia palingkan. Bicara juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yahrakum min qaum, digerakkan lisannya untuk bicara. Ini kuncinya di sini. Jadi semua yang kita pelajari itu untuk menjadikan diri kita terhubung. Prakteknya adalah bagaimana prakteknya menjadikan semua apa yang terinteraksi dengan kita itu terkoneksi dengan kita, terhubung kepada Allah. Ya, menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita. Maka ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian dengan zikrullah. Zikrullah. Puncaknya ini. Ya. Nah, kalau sudah bisa zikrullah, semua mengingatkan kita kepada Allah, maka naik status.
dari hamba biasa menjadi ulul albab namanya, yang tahu esensi kehidupan. Ulul albab. Nanti banyak, ada ulil absar, ulil nuha, ulul ilmi. Ini ulul albab nih, di antara puncaknya. Ulul albab itu dia yang bisa membaca semua esensi kehidupan. Dan jiwanya membimbing, hatinya membimbing. Jadi melihat sesuatu itu langsung ingatkan kepada Allah. Ini maksudnya begini. Kan? Ya. Anda belajar pun, mahasiswa belajar. Ya kan, kemarin ada yang belajar di penerbangan kan, Rehan kan, ya belajar begini. Tapi ketika dia melihat kecepatan begini, begitu, ini begitu, dia akan teringat. Oh, bagaimana kalau cepat begini, Allah melindungi kita, kalau sedang di atas bagaimana. Nanti kalau udah jadi pilot beneran naik ke atas, dia melihat tuh. Wah, siapa yang bisa mengatur ini alam semesta, bumi begitu indah dipandang dari atas, begitu. Itu langsung ingatnya ke Allah. Bukan sekedar naik, bisa terbang, berhasil, lulus ujian, bisa praktek macam-macam, ya hanya nyampaikan kepada penumpang dan sebagainya gitu. Enggak, itu biasa. Yang belum punya iman pun bisa menyampaikan itu. Lalu fungsi iman kita ada di mana? Ya. Demikian selanjutnya, ini ulul albab. Ini yang dimaksud Quran surah ketiga Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa mereka? Zikrullah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kalau sudah jadi ulul albab, semua orang pastinya akhirat. Semua imannya, ya, imannya, oh, masya Allah, ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhdaita wa ma lidh zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Iman. Setelah itu apa? Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya, minta ampunan dosa. Dapat cinta Allah yang kemarin kita bahas. Wah, udah masya Allah, udah jadi ulul albab tuh enak semua. Enak semuanya, nyaman. Nah, sekarang kita sedang berlatih mempraktekkan yang pertama ini. Ya. Kalau sudah begitu nanti Allah berikan pendampingan, tugas-tugas nih dibuat oleh Allah, ditetapkan hamba-hamba tertentu ya, ditugaskan oleh Allah nih, kamu dampingi ini untuk mensupport imannya jadi ulul albab, mensupport takwanya supaya naik gitu kan. Lalu dikasih pedoman supaya kita bisa berinteraksi, baca, oh begini cara menjadi ulul albab, begini cara menjadi mukmin yang benar, ini cara jadi muttaqin. Dia dikirimkan bimbingan lagi nanti untuk membimbing, ngasih contoh langsung dalam kehidupan supaya tertata.